Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Di sini ada yang sudah tahu interaksi sosial itu apa? Ya, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini yaitu yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Jadi tidak bisa ada kayak interaksi dengan diri sendiri itu nggak bisa. Contoh dengan meja kayak gitu, itu juga bukan interaksi sosial ya namanya. Kemudian yang kedua yaitu adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol. Nah, simbol ini bisa berupa bahasa ya. Kemudian yang ketiga, adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, adanya tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi setiap kita berinteraksi, kita pasti memiliki tujuan yang hendak kita capai ya. Misal, kita ingin menyapa teman kita. Nah, itu tujuan kita yaitu untuk menjaga persahabatan, gitu ya. Ya. Kemudian syarat interaksi sosial. Nah, syarat-syarat interaksi sosial yaitu yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial itu sendiri merupakan hubungan sosial antara individu atau kelompok, baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, primer, yaitu kontak sosial secara langsung. Ya. Dalam hal ini, kita bertatap muka gitu, tanpa melalui perantara. Kemudian yang kedua yaitu sekunder. Nah, ini melalui perantara media. Gitu. Bisa jadi perantara oleh gadget, gitu, smartphone, gitu ya. Nah, dalam hal ini dalam kondisi sekarang kontak sosial seperti ini sering terjadi ya karena kita diharuskan untuk menjaga jarak. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan atau informasi antara dua orang atau lebih. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu verbal, yang kedua yaitu non-verbal. Nah, komunikasi verbal ini bisa berupa bahasa atau tulisan. Nah, kemudian yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Itu bisa juga berupa isyarat ya. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya. Yang pertama yaitu imitasi, kedua identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Kita bahas yang pertama dulu nih. Ya. Yang pertama yaitu imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru orang lain, baik dalam perilaku maupun sikap sehari-hari. Kemudian identifikasi. Nah, ini merupakan keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, bedanya dengan imitasi apa? Ada yang tahu? Ya, bedanya yaitu kalau imitasi itu kita hanya meniru sebagian saja. Misal, contoh, kita mengagumi seorang artis, misal Syahrini ya. Nah, kita akan meniru gaya rambutnya saja, misal. Kalau enggak, kita akan meniru gaya bicaranya saja yang unik. Berbeda dengan identifikasi. Kalau identifikasi itu kita meniru secara keseluruhan dari bentuk tubuh, gaya bahasa, cara jalan, cara bicara. Itu kita tiru sehingga kita akan sama dengan orang yang kita tiru itu menjadi identik ya. Contohnya yaitu Adam Jensen, ada yang tahu? Ya, dia merupakan orang yang meniru Michael Jackson dari gaya fashionnya, bentuk mukanya, gaya narinya, dia sama persis ya, gitu. Gayanya seperti Michael Jackson. Nah, kemudian yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti ini merupakan pemberian pandangan ataupun pengaruh kepada orang lain. Contohnya yaitu ketika kita pergi ke dokter. Nah,
dokter itu akan memberikan nasihat ketika pulang nanti suruh istirahat, makan yang banyak, yang berprotein tinggi, kayak gitu. Nah, itu merupakan sugesti dari dokter agar kita cepat sembuh. Maka dari itu, selepas kita pulang dari dokter, kita akan beristirahat, gitu, agar kita mendapat kesembuhan. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, simpati. Nah, simpati ini merupakan perasaan tertarik kepada orang lain, baik karena kebijaksanaan, penampilan, pola pikir, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima, yaitu empati. Empati merupakan perasaan mendalam seakan-akan kita merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Apa sih bedanya dengan simpati itu? Sama-sama perasaan ya, perasaan iba kepada orang lain ya, sama-sama merasakan penderitaan orang lain. Nah, bedanya dengan empati, empati itu ketika kita merasakan penderitaan orang lain, itu dibarengi dengan tindakan, suatu tindakan. Contohnya yaitu ketika ada berita tentang bencana di Aceh, bencana gempa atau tsunami di Aceh, kita akan merasa tergerak hatinya, kayak gitu, merasa kasihan, kayak seolah-olah kita merasakan bencana tersebut. Nah, setelah merasakan perasaan tersebut, kita akan tergerak gitu, untuk menggalang dana atau menyumbangkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Aceh. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi ini merupakan pemberian dorongan ataupun semangat kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Nah, contohnya yaitu banyak ya, kalau motivasi itu udah sering ya, kayak motivator itu kan banyak, seperti seperti Mario Teguh gitu ya. Nah, dia memberikan hal-hal yang positif gitu, untuk diri kita gitu, agar kita bekerja juga secara positif, selalu bersemangat gitu. Nah, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini dibagi menjadi dua. Ada yang asosiatif dan ada pula yang disosiatif. Asosiatif itu merupakan hal-hal yang positif. Kalau disosiatif lebih mengarah kepada hal yang negatif. Bentuk interaksi sosial yang tergolong asosiatif adalah yang dapat mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Macam-macam interaksi asosiatif yaitu yang pertama kerjasama, yaitu usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi. Itu merupakan proses penyesuaian diri ya, individu, kelompok atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan sebagai upaya mengatasi ketegangan. Nah, contohnya itu ada konflik, misal ada dua kelompok yang sedang berkonflik. Nah, mereka saling mencari solusi gitu, untuk meredakan ketegangan tersebut gitu, untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi gitu, untuk duduk bersama gitu, mengakomodasi kepentingan antara kedua kelompok tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan perubahan yang dilakukan pada umumnya secara sukarela dan ditandai oleh upaya untuk mengurangi perbedaan dalam masyarakat dengan mempercepat kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang keempat yaitu akulturasi. Nah, ini merupakan proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok. Nah, di Indonesia ini banyak ya contoh-contoh akulturasi ini gitu. Karena sebagian besar adat-adat istiadat kita gitu, budaya kita itu merupakan hasil akulturasi gitu, antara budaya luar dengan budaya kita. Contohnya musik dangdut. Nah, itu kan merupakan akulturasi dari kebudayaan India, bangsa India dengan bangsa kita ya, Indonesia ini. Nah, gitu. Kemudian ada keroncong yang merupakan akulturasi dari budaya Portugis dengan budaya Indonesia gitu. Kemudian musik rebana banyak dan banyak lainnya ya. Nah, bentuk interaksi sosial ini yang selanjutnya adalah disosiatif. Nah,
bentuk interaksi ini lebih mengarah ke hal yang bertentangan dan memicu ke arah berlomba untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, macam-macam interaksi disosiatif, yaitu pertama, persaingan. Proses sosial ini ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kemudian yang kedua, kontravensi, yaitu suatu pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah yang bertentangan dan memiliki pandangan yang berseberangan. Yang ketiga, yaitu pertikaian. Pertikaian ini merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi. Di sini, perselisihan semakin terbuka, pertikaian makin tajam, jadi muncul amarah, benci, dan berbagai emosi negatif. Nah ya, dari situ, dari yang Kak jelasin tadi, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Oke, langsung saja kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, nomor 1, bagi bagian kalangan, kabar bohong atau hoax adalah musuh bersama. Namun, tak sedikit pula yang memanfaatkan hoax untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan tentu saja politik. Sejak media sosial atau medsos eksis dan dimanfaatkan secara luas untuk berkomunikasi, sekaligus menyampaikan isi hati dan pikiran, hoax pun bermunculan. Dalam dunia politik Indonesia, hoax mulai muncul pada perhelatan Pilpres 2014. Dewan Pers mencatat sejarah munculnya berita tidak benar atau hoax sejak Pilpres 2014. Ketua Dewan Pers, Yosef Stanley Adi Prasetyo, mengatakan pada waktu itu banyak berita yang diproduksi oleh berita abal-abal acap kali tidak benar. Hoax menjadi semakin masif dengan berkembangnya media sosial. Bentuk interaksi sosial yang terjadi pada kutipan artikel tersebut: A. Kompetisi, B. Kontravensi, C. Konflik, D. Kontroversi, E. Koalisi. Langsung saja kita bahas. Salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif dapat berupa kontravensi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, kontravensi adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik sosial. Kontravensi ditandai adanya gejala-gejala ketidakpastian diri seseorang, ketidakpastian suatu rencana, perusahaan tidak suka yang disembunyikan, atau kebencian maupun keraguan terhadap kepribadian sosial. Dalam kontravensi, umumnya lawan tidak diserang secara fisik, tetapi secara psikologis. Salah satu kontravensi ialah menyebarkan berita bohong kepada publik atau yang biasa dikenal dengan berita hoax. Jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu kontravensi. Ini lanjut ke soal nomor 2. Suku, agama, ras, dan antar golongan, yang biasa disingkat dengan SARA, lekat sekali dengan pandangan sikap yang dianut masyarakat. Pertikaian antar warga sering disebabkan oleh kasus SARA yang berasal dari hal sederhana. Umumnya terjadi ketika warga lain memberikan pandangan, lalu diterima oleh si penerima yang kondisinya tidak netral, dan penerima pandangan tersebut dengan tanpa berpikir rasional. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut adalah pembahasan. Sugesti merupakan rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seseorang kepada orang lain sedemikian rupa sehingga orang yang diberi sugesti tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang disugestikannya tanpa berpikir lagi secara kritis dan rasional. Sugesti dapat berwujud saran, pendapat, pertanyaan, dan iklan. Berdasarkan kasus pada soal, maka faktor yang mempengaruhi interaksi sosial tersebut adalah sugesti. Jadi, jawaban pada soal nomor 2 yaitu E, sugesti. Ya, cukup sekian pelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.